Dipercaya membantu memasak, 3 narapidana di lapas kabur dari lapas kelas 2 Nabire. Dan polisi pun diserang saat melakukan olah TKP. Polisi lawan warga narapidana, masalah kemarin. Penyerangan terjadi saat tim Reskrim Polres Nabire melakukan olah TKP di dalam lapas. Akibatnya beberapa anggota kepolisian terluka setelah terkena lemparan batu serta tindakan kekerasan lainnya. Memanasnya situasi ini terjadi usai 3 narapidana yang terafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata dilaporkan kabur dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Nabire. Mereka masing-masing terlibat dalam kasus percobaan pembunuhan, kepemilikan senjata api, dan ketiganya merupakan anggota KKB Puncak yang dikenal aktif dalam aksi bersenjata. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan keterangan saksi, para napi diduga menggunakan tangga kayu sepanjang 3,5 meter untuk memanjat pagar besi setinggi 8 meter yang dilengkapi kawat duri. Anggota kita masuk untuk melakukan olah TKP, tetapi ada beberapa oknum narapidana yang dengan waktu yang singkat mereka memprovokasi teman-temannya, bahkan ada yang teriak untuk menyerang. Akhirnya perintah Pak Kapolres anggota. Satu unit mobil pickup ludes terbakar di Ponorogo, Jawa Timur, diduga kebakaran akibat percikan api dari mesin potong besi. Inilah detik-detik saat mobil pickup terbakar hebat di Ponorogo, Jawa Timur. Warga panik dan berteriak histeris. Sebagian mencoba memadamkan, namun api justru makin membesar dan nyaris menyambar warga. Beruntung warga lain segera menolong dan api berhasil dipadamkan. Namun mobil dan teras rumah ludes terbakar. Pada kejadian pemiliknya diketahui sedang bekerja memotong besi dengan gerinda. Diduga adanya percikan bunga api yang memicu kebakaran. Saya menghadap ke timur, saya tidak tahu rumahnya. Dia langsung besar. Karena itu kan bensin, terbondong-bondong mencari air. Beruntung api berhasil dipadamkan dan tidak membakar bangunan rumah lainnya. Kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Sebuah gudang penyimpanan rotan terbakar di Cirebon, Jawa Barat. Diduga kebakaran akibat panas berlebih pada oven di area gudang. Sebuah gudang penyimpanan rotan di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon dilanda kebakaran hebat. Lantaran banyaknya bahan mudah terbakar, api melahap habis gudang yang berisi bahan kayu jati berkualitas tinggi dan produk siap ekspor. Sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk padamkan api yang membakar seisi bangunan. Diduga kebakaran diakibatkan dari overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang. Diduga dari overheat atau panas yang berlebih pada oven yang menyebabkan timbul bara api dan kemudian menjadi api. Beruntung tak ada korban jiwa dan kasus kebakaran kini tangani pihak kepolisian untuk mencari penyebab pasti terjadinya kebakaran. Di Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar melaporkan. Pemirsa, sekelompok pengamen menganiaya sopir dan kernet bus di Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga penganiayaan akibat pelaku tidak diizinkan mengamen di dalam bus. Kelompok pengamen ini mengamuk dan memukuli pintu bus Prima Jasa di Jalan Raya Cikupah, Kabupaten Tangerang, Banten. Saat pintu berhasil dibuka, para pelaku melayangkan pukulan ke kernet dan sopir bus yang syarat penumpang. Aksi anarkis ini berakhir ketika sopir bus berhasil melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Dari hasil penyelidikan polisi, perusakan yang dilakukan kelompok pengamen dipicu karena tidak diizinkan masuk ke dalam bus untuk pengamen. Yang berdasarkan informasi bus tersebut kondisinya penuh dengan penumpang sehingga dilarang untuk naik. Namun si pengamen tersebut tidak terima dan melakukan pengerusakan. Saat ini para pelaku masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimaradi melaporkan. Pemirsa, sebuah truk molen terguling di turunan Silayor, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan diduga akibat truk tak kuat menanjak.
Kamera CCTV merekam truk molen muatan semen cor melaju mundur di Jalan Prof. Hamka, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sopir truk berusaha mengejar namun tak berhasil. Truk itu kemudian menabrak tiang lampu dan trotoar sebelum akhirnya terguling. Akibat kecelakaan itu, badan truk melintang menutup separuh jalan. Muatan semen cor pun berantakan. Saat dimintai keterangan, sopir truk mengaku alami gangguan transmisi saat melaju di tanjakan Silayur. Ia sempat turun dan berusaha mengganjal ban truk. Untuk mencoba untuk oper gigi supaya biar dia tuh kuat naik gitu. Ternyata udah nggak bisa oper, Pak. Saya nggak bisa oper, saya turun. Tak rem masih berhenti tuh. Saya berusaha ganjel. Begitu saya turun mau ganjel saya belum mati sama mobil ini. Saya udah nggak bisa apa-apa lagi itu. Jadi tempat berhenti di sana? Iya. Setelah kecelakaan itu, kepolisian, damkar, dan relawan langsung membersihkan semen cor yang berserakan di jalan. Selama proses evakuasi, arus lalu lintas macet baik dari Mijen menuju Ngalian maupun arah sebaliknya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, Anyus melaporkan. Kedapatan mencuri seorang IRT di amuk massa di Ambon, Maluku. Warga kesal, pelaku kerap beraksi di sejumlah rumah. Maling wanita ini digerubungi dan sempat dihakimi massa saat terpergok menyelinap masuk ke rumah warga di Batu Merah Dalam, Kecamatan Sirimau, Ambon, Maluku. Warga juga mengikat pelaku sambil menunggu dijemput polisi. Saat diinterogasi, pelaku mengaku telah berulang kali mencuri. Aksinya itu dilakukan saat dini hari ketika sebagian besar orang tertidur. Berdasarkan pengakuan sejumlah orang, beberapa hari terakhir banyak yang kehilangan barang berharga seperti ponsel dan uang tunai hingga puluhan juta rupiah. Sama yang ada lagi dompet, sama yang ada lagi. Nah, akan malamnya bapak tentara ini kehilangan lagi. Untuk punya uang sama HP lagi, untuk punya uang 25 juta sama HP lagi. Jadi tapi sebelumnya itu ada lagi kehilangan. Di hadapan penyidik, pelaku mengakui aksinya yang dilakukan seorang diri, sementara barang-barang curiannya sebagian besar telah dijual ke penada. Untuk barang bukti tadi, barang bukti awal uangnya, barang-barang perabotan rumah, uang tunai, perhiasan, barang berharga. Selain seperti perhiasan belum ada. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Ambon, Maluku, Cuandasari, Anyus melaporkan. Seorang istri tewas dianiaya suami di Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku tega membunuh karena menduga korban selingkuh. Polisi evakuasi jenazah seorang ibu rumah tangga dari sebuah kamar rumah kontrakan di Jalan Urip Suwoharjo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Diketahui korban bernama Yulian Kuslidiawati, usia 25 tahun. Ia tewas usai dianiaya suaminya sendiri. Pelaku kini sudah ditangkap polisi yang menerima laporan dari adik korban. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku sempat cekcok dengan korban. Pelaku mencurigai korban memiliki pria idaman lain. Kronologi bahwa pelaku bernama Herlambang setelah melakukan pembunuhan kemudian melapor ke temannya bernama Helmi, kemudian